Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, nama Friskila Manalu, NIM 18404936, semester 6 akuntansi sore. Dan kali ini kembali lagi di tugas pertemuan 10 etika profesi. Happy watching! Adapun pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang contoh-contoh kasus pelanggaran etika yang dimana terdapat ada 10 contoh dan saya akan membahas satu persatu. Satu, ada kasus KAP Anderson dan Enron. Kasus KAP Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Contoh kasus yang terjadi pada KAP Anderson dan Enron adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi, yaitu berupa pelanggaran tanggung jawab yang salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan. Yang kedua ialah kepentingan publik. Pada kasus KAP Anderson dan Enron tersebut kurang dipegang teguhnya kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya, tetapi juga menitik beratkan pada kepentingan publik. Jadi seharusnya KAP Anderson dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan harus melakukan tindakan berdasarkan etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi. Yang kedua ada kasus KPMG Siddhartha dan Harsono. September tahun 2001, KPMG Siddhartha dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes INC yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis. Dari semula 3,2 juta US dollar menjadi hanya 270.000 US dollar. Pada kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, ada kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Jakarta 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai dengan 1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah, ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Pada kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Yang keempat, ada kasus Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malinda D. binti Siswowiratmo, 49 tahun, diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memalsukan tanda tangan mereka di formulir transfer. Malinda antara lain memalsukan tanda tangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar 150.000 dolar Amerika Serikat pada 31 Agustus 2010. Adapun tanda tangan palsu atas nama korban
N. Susetio Sutaji dilakukan 5 kali, yakni pada formulir Citibank bernomor AJ7906. Pada kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi dan kerahasiaan, di mana seorang auditor tidak menjaga rahasia nasabahnya. Yang kelima, ada kasus Mulyana W. Kusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W. Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilihan dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Kecuali untuk teknologi informasi, untuk itu maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Yang keenam, ada kasus Bapepam LK menjatuhkan sanksi pada perusahaan sekuritas dan lembaga profesi penunjang pada tahun 2007. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK telah menjatuhkan sanksi sebesar 5,964 miliar kepada perusahaan sekuritas dan lembaga profesi penunjang. Denda terbesar dikenakan pada kasus PT Agis Tbk yang menyeret sekitar 15 perusahaan sekuritas dengan total denda 5,3 triliun. Buntut kasus Agis juga berujung pada pencabutan izin usaha Republik Sekuritas dan izin perorangan atas nama Beni Ekayana Sutanto. Yang ketujuh, ada kasus Menteri Keuangan bekukan izin pengaudit Electronic Solution pada tahun 2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik Dr. Randus Oman Peters Arifin karena melanggar standar auditing atau SA dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Pelanggaran itu dilakukan dalam audit laporan keuangan PT Electronic Solution Indonesia 2007. Yaitu pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305 KM 1 2008 tanggal 29 April 2008 dan berlaku selama 9 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan. Yang ke-8, ada kasus Menteri Keuangan bekukan izin KAP Tahrir Hidayat dan AP Dodi Hapsoro 2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin kantor akuntan publik KAP Dr. Randus Tahrir Hidayat dan akuntan publik atau AP Dr. Randus Dodi Hapsoro. Pembekuan izin KAP Tahrir berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 397/KM 1/2008 terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008. Sementara AP Dr. Randus Dodi Hapsoro melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 409/KM 1/2008 terhitung mulai 20 Juni 2008. KAP Tahrir dibekukan selama 24 bulan, sementara AP Dodi Hapsoro dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan. Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap standar auditing atau SA, standar profesional akuntan publik atau SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwijaya atau Persero dan anak perusahaan tahun buku 2005. Yang ke-9, ada Dewan Pers menganggap RCTI telah melanggar kode etik jurnalistik. Dewan Pers memutuskan stasiun televisi RCTI melanggar pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik soal kejelasan dan sumber informasi terkait pemberitaan soal dugaan pembocoran materi debat Capres yang ditayangkan dalam program Seputar Indonesia Sore pada 11 Juni 2014, Seputar Indonesia Malam pada 11 Juni 2014, dan Seputar Indonesia Pagi pada 12 Juni 2014. Dewan Pers mengatakan seharusnya RCTI melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi tersebut sebelum menayangkannya demi memenuhi prinsip keberimbangan. Solusi dari kasus ini adalah sebaiknya RCTI yang merupakan stasiun televisi swasta yang cukup besar harus bisa lebih berhati-hati dalam memberikan informasi. Apalagi ini masalah debat Capres dan Cawapres, secara tidak langsung pihak RCTI telah memfitnah dari calon Capres dan Capres terkait. Yang ke-10, ada kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI.
Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manau yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa